filmnya? Iya, aktivitas sekarang karena aku di Indonesia udah dari tanggal 26 Oktober kemarin untuk ada premier film Air Mata Mualaf, juga ada press conference buat film yang akan syuting nanti. Jadinya memang khusus selalu diberikan kegiatannya itu dipadetin ketika aku pulang ke Jakarta ini. Kan secara rutinitas di Jakarta itu dipadetin dalam satu waktu dalam 7 minggu gitu. Dan aku makasih banget buat mantan suamiku, Vicky, udah juga menjaga Brijia karena Brijia sekarang lagi di rumah papahnya di Sydney, jadinya aku bisa bekerja dengan baik gitu di sini, bisa mencari nafkah lagi, bisa provide buat anakku lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya aman, tentram, damai, pekerjaan lancar, seneng banget sekarang. Tapi ketika memang lagi di Indonesia dihabisin Geber semua abis. tuh ya gitu Mbak. Iya, saya tuh sebenarnya belum istirahat dari 26 Oktober. Ini udah tanggal berapa? 18 November. Percaya atau enggak saya belum istirahat. Jadi bener-bener saya sekarang lagi syuting film di Puncak. Terus ketika break saya promo film Air Mata Mualaf. Jadi bener-bener ya gitulah perjuangan seorang ibu ya. Ya harus bisa inilah apa jaga-jaga kesehatan. Anak ditinggal gimana Mbak di sana? Komunikasi video call segala macam. Iya, selalu kita setiap hari selalu telepon. Brijia juga alhamdulillah baik, anak yang sangat baik dan menerima, dan dia juga happy kelihatannya sama papanya. Jadi aku mencoba untuk ya ikhlas aja karena kan ini kan tanggung jawab pekerjaan, jadi memang harus dijalanin walaupun harus berjauhan sama anak. Bagi waktu sama ayahnya Trisha gimana? Bagi waktu ya pastinya sekarang karena kesempatannya masih aku yang lebih banyak, harus ketika di Sydney kan memang aku nggak bekerja, tapi kalau Papa Brijia kan bekerja, jadi memang pembagian waktunya adalah ya kalau aku lagi nggak ada kerjaan selama 12 minggu kan ditunggu di telepon untuk pekerjaan baru, aku menjaga Brijia. Nah di samping itu kalau saya pulang ke Jakarta selama 6 minggu ya papanya harus jaga gitu. Jadi ya kayak gitu ya cara kita co-parenting gitu. Tapi Brijia emang suka di Australia kan, nggak mau ke Indonesia gitu kan? Ya Brijia memang anaknya ya memang temannya banyak di sana, dan kebetulan dia suka banget outdoor activities gitu. Jadi outdoor activitiesnya banyaknya di playground di sana. Dia suka sepedaan, dia suka main play date sama teman-teman yang di sekolah. Jadi pas dia ke Jakarta, dia bingung, kok ke sekolah aja macet banget ya mami. Jadi ya saya berusaha melindungi perasaan-perasaan itu buat anak saya. Yang penting core-nya dia itu, core sistemnya dia nggak hilang. Ya salah satunya adalah sekolah, karena sekolah itu adalah sesuatu yang sama saat ini. Kalau yang lainnya udah beda. Jadi ya saya mungkin salah satu yang saya dan Vicky lakukan adalah itu. Tapi pernah dibawa ke Indonesia berapa lama sih, paling lama gitu? Paling lama sebenarnya 5 bulan pernah, 6 bulan pernah stay di Indonesia terus. Tapi yang 2021 itu dulu 6 bulan. Yang tahun 2024 sampai 2025 kemarin 5 bulan. Tapi kayaknya dia sudah bilang sama saya, mami jangan sampai aku pindah ke Indonesia lagi ya gitu. Katanya dia kayaknya bingung harus milih yang mana. Dia pengennya orang tuanya dua-duanya ada di sana, dan itu di situ gitu. Udah berani menyuarakan gitu ya kayak? Iya udah berani. Tapi parenting berarti kakak kayak sering ngomong bareng kak, deep talk kayak itu atau gimana sih kak? Makanya bisa berani ngomong kayak gitu. Ya saya kalau untuk soal anak, biar dia juga nggak ada kebanyakan pikiran yang dia masukin dalam diri dan dia pendam, saya lebih banyak komunikasi sebisa mungkin dia supaya bisa cerita apapun sama saya. Even kayak misalnya anak nih baru kelas 2 SD, tapi dia bilang loh, mami I have a crush on ini, sebenarnya ada yang aku suka gitu ya. Aku senang-senang aja menerimanya dan nggak pernah ngejudge gitu. Ya apalagi dia orangnya suka berekspresi lewat karya, lewat arts. Jadi aku pikir ini anak emang sama nih sama aku nih, orangnya tuh suka berekspresi. Jadi ya aku kasih jalan buat dia lah. Kalau dia emang suka apa, hobinya apa, aku kasih jalan supaya dia dapat les-les tertentu khusus buat mengekspresikan hobinya dia. Aca, untuk co-parenting sendiri kan itu bukan hal yang mudah ya. Itu waktu itu untuk bisa a friendly co-parenting itu mungkin kamu belajar atau juga kayak pernah kan kamu pernah bilang dalam satu peran kamu ke psikolog gitu. Seperti apa sih untuk bisa ada peaceful co-parenting? Peaceful co-parenting itu sebenarnya bisa diwujudkan dari dua belah pihak yang dengan hati yang sabar dan ikhlas benar-benar melakukan itu buat kebahagiaan seorang anak. Walaupun anak di sini juga bisa jadi dia nggak sempurna bahagia karena dia sekarang nggak bisa mengharapkan orang tuanya untuk balik lagi. Tapi ya paling nggak kita melakukan yang terbaik dari segi apa ya,
being a provider gitu buat anak dan being a good listener buat anak, dan yang pasti satu sama lain walaupun misalnya sekarang masih canggung ya, karena kan ya ibaratnya baru berpisah, pastinya kan ketika berada di dalam satu tempat kita canggung, tapi kita berusaha bahwa ya kita komunikasi yang baik lah gitu. Berarti Bridgia apakah sudah tahu kondisinya? Ya, kondisinya dan gimana ngejelasinnya kalau misalnya udah dikasih tahu? Udah enggak gitu ya. Ada caranya sih, tapi kan nggak mungkin aku buka di sini gitu. Tapi yang pasti kalau anakku ini aku sharing buat ibu-ibu aja ya gitu, buat tips buat parents yang mungkin anak-anaknya tuh kayak nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasain, terus kadang-kadang kalau malam-malam suka teeth grinding gitu loh, kayak gitu. Nah itu teeth grinding waktu malam itu karena emosionalnya dia tidak tersalurkan. Nah aku merasa bahwa ya ternyata abis aku deep talk sama anak aku lewat sebelum tidur, dia tiba-tiba teeth grindingnya hilang gitu. Jadinya aku rasa bahwa kayaknya orang tua tuh mesti ini deh dengar anak-anaknya sebenarnya setiap malam dia apa yang dia rasain, apalagi anak-anak yang mengalami circumstance yang sama seperti aku gitu. Jadi ya aku pengennya berpesan sama ibu-ibu dan orang tua di luar sana supaya yang mengalami hal yang sama, pokoknya ini bukan jalan yang nggak ada solusinya, tetap tabah dan ikhlas, dan tapi juga harus selalu jaga mental anak kita supaya bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Terima kasih ya.